Quranic insight for entrepreneur, for you, for me, for us, untuk kita semua. Dianggap kaya karena omset, ya, dianggap kaya karena lebih berhasil. Kita harus berjalan ratusan kilometer. Begitulah Allah mengantarkan rizki kepada hambanya, dan begitulah Allah memaksakan rizki bagi hambanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih berputar-putar di surah Al-Kahfi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kisah pemilik dua kebun, ya. Jadi kalau misalnya kali ini kita akan ngaji itu pada perspektif masih berputar-putar di surah Al-Kahfi. Kemarin kita udah ngaji surah Al-Kahfi mendalam dalam satu ayat. Kali ini kita akan membahas Quran surah Al-Kahfi yang kemudian kita akan bentang kisah ini, kita akan bacakan, ya, dari ayat 32 sampai 44, ya, 32 sampai 44, ya. Silakan dibuka Qur'annya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum mathalan rajulain, ya. Kalau disambung wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a, ya. Dan berikanlah, ya, Muhammad kepada mereka perumpamaan al-masal. Jadi masal ini bahasa Arab, ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi permisalan, ya. Wadrib, doroba itu asal katanya melempar, memukul, bisa juga memberikan, menyampaikan. Wadrib lahum masalah rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Dua orang laki-laki yang seorangnya kafir, ya. Kami beri dua buah kebun anggur di sini, jannatain min a'nab wa hafafnahuma binakhl. Jadi dua kebunnya anggur dikelilingi oleh kurma, wa ja'alna bainahuma zar'a, ya. Dan di antara keduanya itu ada ladangnya, ya. Ini kalimat di ayat 32 ini menandakan pergantian kisah dari sebelumnya adalah chapter pemuda Al-Kahfi. Jadi lalu kemudian masuk kepada cerita dua pemilik kebun, ya. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya tidak berkurang sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami larikan sungai. Ini nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kedua pemilik kebun itu, ya. Kedua kebun itu, kalimatnya begitu. Wa kana lahu samarun, ya. Dan dia yang memiliki samar. Samar di sini asal katanya adalah buah, ya. Kalau saya bentang ini perkatanya, jadi supaya nanti teman-teman juga bisa belajar di sini. Al-Kahfi mulai 33 nanti. Wa kana lahu samar. Samar di sini artinya buah-buahan. Tapi di sini menjelaskan bahwa wa kana lahu samarun, dan dia yang memiliki kekayaan yang besar. Jadi kekayaan itu ekivalensinya ada pada hasil buah pada saat itu. Ya mirip-mirip kayak sekarang kan. Ya, dianggap kaya karena omset, ya, dianggap kaya karena lebih berhasil, lebih closing dan lain sebagainya. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi, berkata orang yang hartanya banyak kepada kawannya, wa huwa yuhawiruhu, dalam kemudian hiwar, dalam kemudian aktivitas bercakap-cakap, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara, ya. Aku ini lebih punya harta yang banyak darimu dan pengikutku lebih kuat. Coba ini kalimatnya nih. Wa huwa yuhawiruhu, dalam cakap-cakap, dalam obrolan, dalam omongan tongkrongan. Ana aktsaru minka, aku lebih banyak darimu. Malan wa azzu nafara, dan pengikutku lebih kuat.
ya, wa azzu nafara. Nah, ini kawan-kawan sekalian, Masya Allah tabarakallah, ternyata subhanallah, ternyata kalimat aku punya follower lebih banyak darimu itu udah ada di Quran 14 abad yang lalu. Jadi Allah mengcapture karakter orang-orang sombong. Allah mengcapture, ini ada kisah pemilik 2 kebun, ya. Maka Allah mengcapture, Allah memfoto, ya, bahwa orang-orang yang bakal jatuh itu punya pola-pola sikap. Ana aktsaru minka, aku lebih banyak darimu, aku lebih keren darimu, aku lebih darimu. Padahal kalau kita berarti ke dalam Quranic Insight for Entrepreneur, padahal kalau kita berjalan di kehidupan entrepreneurship sehari-hari, nggak penting kita itu mau lebih banyak, mau lebih atau mau lebih kurang dari teman kita. Selalu ada yang lebih dari kita. Yang paling penting kita bisnisnya bener atau enggak. Kita value-nya deliver atau enggak. Kita benefitnya terasa atau enggak. Nah, itu dulu yang kita pegang. Ana aktsaru min kamalan wa azzu nafara. Wa dakhala jannataini wa huwa dzalimun li nafsihi, ya. Dan dia memasuki kebun wa huwa dzalimun li nafsihi, dengan menzalimi dirinya sendiri. Qala ma adzunnu anta bida hadhihi abada. Dia berkata, aku kira ini nggak akan goyang lah, kata dia, nggak akan binasa selama-lamanya. Dan Allah mencatat itu, wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsihi, masuk ke kebun dengan mengucapkan kezaliman bagi dirinya sendiri. Hati-hati Pak, hati-hati. Kita nggak boleh ngomong kalau misalnya ini bisnis pasti bertahan, hati-hati. Masuk bisnis kita sebut, ini kayaknya nggak bakal goyang. Ini kayaknya kita kuat. Ya nggak tahu bener, nggak tahu nggak, Titanic jatuh kan karena yang bikin kapal bilang dia nggak akan tenggelam. Itu mirip. Ini kayaknya nggak bakal tenggelam. Ya, saya juga punya pengalaman batin tuh begitu. Yang saya malah prediksi kayaknya nggak bakal drop, ya, karena entah sewanya rendah, lalu kemudian pasarnya kuat dan lain-lain, hotspot dan lain-lain, itu malah banyak cobaannya hari ini. Malah yang saya kemudian deg-degan, yang saya kemudian berserah kepada Allah, malah sampai sekarang tuh bagus. Itu juga salah satu insight, ya. Ketika teman-teman bisnis nggak boleh ngomong, ya, kalimat seperti ini, qala ma adzunnu, ya. Sesungguhnya aku nggak akan menyangka, atau sesungguhnya persangkaanku pada bisnis ini antabida hadhihi abada. Ini nggak akan musnah, ini nggak akan binasa, aman-aman. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan wa la iruditu ila rabbil la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan ukira nanti kalau kiamat datang itu aku akan dikembalikan ke Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Udahlah sifatnya sombong, GR. Nah, ini penyakit ini, ya. Sudahlah sombong, ngerasa spiritualis. Nah, ini nanti kita akan lihat ini. Jadi kalau teman-teman ngelihat kok sombong banget sama bisnisnya, tapi kok kayak spiritualis, kayak iya-iyanya, ya. Ngomongnya Allah, ya. Ngomongnya surga, ngomongnya balik kepada Allah, ngomongnya taat, takwa, ya. Ngomongnya sedekah, dan sedekah juga bisa jadi, tapi kemudian zalimul li nafsi, ya, kalimatnya menganggap bahwa bisa ini aman, backingan aman, ini market udah dihitung, ya, perhitungan nggak mungkin meleset, ya. Orang kita berpengalaman puluhan tahun, kita udah punya expertise di sini, kita udah punya jago di sini, kita punya jago di situ. Nah, ini gawat. Qala lahu sahibuhu, maka berkata teman satunya lagi tuh, ya, yang kayaknya nggak lebih hebat daripada dia. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Kawan yang beriman itu berkata sambil bercakap-cakap, apakah kau ingkar kepada Allah yang kemudian Rabbmu, kepada yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian setetes mani, lalu menjadikan engkau laki-laki yang sempurna. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku percaya dialah Rabbku, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan suatu apapun. Jadi kesombongan dijawab dengan tauhid. Kenapa kemudian kesombongan ini tidak dijawab dengan kerendahan diri? Ya, karena memang kesombongan itu lawannya adalah tauhid yang kokoh. Orang kalau dia tauhid yang kokoh, dia betul-betul beriman kepada Allah, dia ngerti Allah itu maha dari segala maha. Maka lihat nih ayat 39-nya.
walau isdakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwata illa billah. Intarani ana aqalla min kamala wa walada. Ya. Walau isdakhala walaula isdakhaltal jannataka qulta masya Allah. Kenapa kamu waktu masuk itu enggak mengatakan isdakhalta jannataka qulta masya Allah? Kamu mengucapkan masya Allah. Ya. Jadi masya Allah itu sesungguhnya semuanya atas kehendak Allah. La quwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali milik Allah. Intarani ana aqalla minka mala wa walada. Ya, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit darimu. Nah, ini keren ya. Jadi orang yang beriman ini kan dia 38 ngomong. Kalau dia beriman, gak merusukkan Allah. Tauhid itu teman-teman sekalian, refleksinya adalah ayat 39. Masya Allah la quwata illa billah. Kalau kebun ini tegak, sungguh ini adalah kehendak Allah. Batang kurma atas kuasa Allah. Berbuahnya anggur atas kuasa Allah. Berbuahnya kurma atas kuasa Allah. Mengalirnya sungai dan mata air atas kuasa Allah. Atas kekuatan Allah. La quwata illa billah. Nggak ada kekuatan kecuali dari Allah. Ini bukan kekuatanku. Ya. Maka Masya Allah la quwata illa billah. Walaupun ini kebun kurma, ya, kebun anggur, di sini diceritakan, lalu kemudian kebun kurma, bukan berarti yang jualan ayam nggak Masya Allah la quwata illa billah. Bukan berarti yang jadi konsultan nggak Masya Allah la quwata illa billah. Quranic insight for entrepreneur, for you, for me, for us, untuk kita semua. Ya, ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita jualan makanan, ketika kita di restoran, ketika kita dagang kain, dagang baju, Masya Allah la quwata illa billah. Siapa yang punya kemampuan datangkan customer ke dalam outlet kita? Masya Allah la quwata illa billah. Ya, kalau bukan karena Allah yang mau, kalau bukan karena kekuatan Allah menggerakkan pelanggan itu ke outlet kita, nggak ada yang bisa. Ya. Berapa banyak dari kita yang kemudian mau makan, rest area sini nggak dapat, rest area sini nggak dapat. Akhirnya kita masuk keluar exit tol, akhirnya cuma ketemu Indomie, teman-teman sekalian. Sorry saya jemput merek. Cuma ketemu Indomie kita. Kita harus berjalan ratusan kilometer. Begitulah Allah mengantarkan rizki kepada hambanya, dan begitulah Allah memaksakan rizki bagi hambanya. Ya. Kadang-kadang saya di airport udah dekat-dekat last flight, ya, semuanya udah tutup, ya. Ada satu counter soto, ya. Kadang-kadang dingin, kadang-kadang udah nggak perform lagi, tapi kita beli karena lapar, ya udah nggak ada pilihan itu. Begitulah Allah memaksa. Kalau Allah bilang ini rezekinya dia, Masya Allah la quwata illa billah. Ya. Di konsultan, siapa yang kemudian membuat orang nyaman sama Anda? Ya. Harga consulting jasa, siapa yang kemudian memutuskan kemudian orang mau bayar Anda misalnya 100 juta, 200 juta dalam sebuah kontrak? Siapa yang menggerakkan itu semua kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Nah, maka dari itu ini insight bahwa di dalam Al-Kahfi ini kita udah dididik. Ketika kita berbisnis, di sini dikatakan isdakhalta jannataka. Yang mbok iya kamu itu kalau masuk ke dalam jannataka, kebunmu, jannataka, kantormu, ya, jannataka, pabrikmu, ya kan? Nah, itu kan kalau di sini dia menghasilkan karena kebunnya kurma, karena panennya kurma. Kalau Anda pabrik, misalnya pabrik kue, ya, pabrik bolu, berarti pabrik itu adalah jannatak, ya, itu adalah kebun Anda, ya. Restoran jannatak itu adalah kebun Anda. Qulta masya Allah la quwata illa billah. Maka katakanlah masya Allah la quwata illa billah. Jangan kayak di atas. Dia mengatakan apa di sini? Ya. Ma'adzunnu antabida hadhihi abada. Ini nggak akan lah kita nih. Kita udah ukur semuanya. Nggak akan kita drop. Ini udah kita market insight-nya. Udah konsultan kelas atas nih kita punya nih. Nggak akan lah. Kita udah baca. Kita udah lihat. Kita udah prediksi. Nggak ada lah. Kamu mau pintar sepintar apa sama Allah Azza wa Jalla? Nah, kamu mau hebat sehebat apa? Ya nggak ada lah. Ya. Mau dia hebat punya pengalaman ini itu nggak bisa. Masya Allah la quwata illa billah. Ini Quran. Jangan kamu lawan-lawan. Ya. Makanya saya juga sekarang bangun bisnis di sektor keuangan syariah. Kita akhirnya ngomong sama teman-teman. Masya Allah la quwata illa billah. Kita bukan siapa-siapa. Nggak ngerti apa-apa. Tugas kita cuma
menggantungkan diri kepada Allah, jalan kita baik-baik, apa yang kita mampu kita lakukan, jangan terlalu kegedean rasa, jangan terlalu GR, jangan terlalu ngerasa bisa banyak hal. Kita lihat. Intaroni ana aqalla minka mala wa walada. Walaupun hartaku lebih kurang darimu, anak-anakku lebih kurang darimu, follower, ya, daya dukung lebih kurang darimu. Nah, di sini sebuah perspektif adalah kalau kamu sudah Masya Allah la quwata illa billah, apapun kondisi bisnismu, apapun kondisi daya dukungmu, never mind, nggak masalah teman-teman sekalian. Ya, nggak ngaruh itu semua. Ya, ini kalimatnya nih, intaroni ana aqalla minka mala wa walada. Walaupun hartaku lebih sedikit, walaupun keturunanku lebih sedikit, tapi kalau aku udah mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, dahsyat. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursil 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini, ya. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Saya singkat saja, au yusbihama uha ghaura falan tastati'a lahu talaba, atau airnya menjadi surut dalam tanah, engkau tidak akan menemukannya lagi. Ini sebuah perspektif, ya. Air sama-sama turun, tapi tanahnya nggak nyerap. Air sama-sama turun, ya, tapi kemudian tanahnya nggak gembur, sehingga air tuh lewat aja. Nah, air itu nggak bisa tertampung. Ini sama kayak misalnya ilmu sama-sama ada di YouTube, ya, cuma sebagian orang aja yang bisa nyerap, sebagian lewat begitu saja. Padahal ilmu ini Masya Allah ada di platform digital, semua orang bisa pakai, ya, semua orang bisa belajar, tapi itulah pilihan, ya. Ini salah satu yang kita juga bisa resapi dalam kehidupan. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua tangannya tanda nyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan itu. Nah, ini alama anfaqa fiha, ya. Jadi ada spirit yang ingin dijelaskan bahwa ada kekikiran, ya. Ada dia nahan harta, ada dia menyesal, wa hiya khawiyatun ala urushiha, ya. Sedangkan pohon anggurnya itu bersamanya itu roboh, ya. Dan kemudian wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Betapa sekiranya aku dahulu tidak mempersekutukan Tuhanku dengan suatu apapun. Kalimat di atas tidak ada menjelaskan bahwa orang ini nyembah berhala, teman-teman sekalian. Tapi dia tidak menggantungkan bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa bisnisnya itu berjalan atas pribadinya. Disitulah dia kemudian menjadikan dirinya Tuhan yang bisa menentukan bisnisnya jalan dan seterusnya. Ya, makanya kalau proyeksi bisnis harus rendah hati, insya Allah ya Pak, ini kita proyeksi. Saya nggak bisa memastikan, ya Bismillah ya Pak, ini proyeksi dari kami, tapi bisa jadi nggak nyampe begini. Apa sih susahnya kita ngomong apa adanya? Ya, saya banyak sekali sebagai agregator Almas Fried Chicken, lalu kemudian orang yang ingin dipastikan, ingin berharap, lalu kemudian nggak cocok, banyak sekali. Ya memang harus disampaikan begitu. Kita nggak boleh pasti Pak, pasti kita jamin. Siapa yang jamin? Kita nggak bisa begitu-begitu. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira, dan tidak ada lagi baginya segolongan pun fi'ah, ya, yang dapat menolong selain Allah dan tidak dapat membela diri. Ditutup hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Di sanalah peran Allah itu hanya yang dari benar, yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik, khairun sawaban wa khairun uqba, dan dia itu sebaik-baiknya yang ngasih balasan. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah 20 menit saya menyampaikan tadabbur, nanti kita akan dalamin, ya. Mungkin di episode-episode ke depan beberapa part dari ayat ini kita dalamin, tapi kita sudah mendapatkan spirit bahwa di dalam Quran ini udah ada contoh, ya, bahwa ada pola. Quran itu memberikan sebuah algoritma. Kalau misalnya dari awal udah sombong, dari awal udah ngerendahin orang, ana aktsaru minka malan wa walad, ana aktsaru minka wa azzu nafara, aku tuh lebih banyak
hartanya, lebih banyak followernya, sikap-sikap, merasa lebih banyak pendukung, lebih banyak sumber daya. Lalu kemudian kalimat-kalimat, kita nggak akan binasa lah, kita nggak akan lah kayak gini rugi, kita nggak akan lah, ini jalan pasti, kita udah hitung marketnya segala macam. Itu berujung selalu dengan kehancuran. Ya, ini Quran. Quran memberikan pola itu. Dan di dalam kisah ini ada orang yang punya harta nggak terlalu banyak. Ya, di sini kalimatnya intoroni ana aqalla min kamala wa walada. Dia ngerti bahwa hartanya lebih sedikit. Dia ngerti bahwa anak keturunannya lebih sedikit. Dia ngerti bahwa karyawannya mungkin tidak berkompetensi, lebih kurang kompetensinya. Dia paham betul bahwa dia lemah. Ya. Lalu kemudian atas kelemahannya ini, dia kemudian menyadari dengan Masya Allah la quwata illa billah. Dia berjalan masuk kebunnya dengan Masya Allah la quwata illa billah. Semua atas kehendakmu, ya. Semuanya itu atas kehendakmu, semuanya itu engkau yang menghendaki. Ya, la quwata illa billah. Aku tidak ada kemampuan sama sekali. La quwata, enggak ada kekuatan illa billah, kecuali dari Allah. Kecuali bersama Allah. Kecuali dengan Allah. Jadi kesadaran dengan Allah itu yang kemudian nanti menuntun. Menuntun dipertemukan dengan konsultan yang tepat, menuntun dipertemukan dengan ekosistem komunitas yang tepat, dituntun untuk ketemu karyawan yang tepat, dituntun ketemu investor yang waras, syar'i, ngerti, ya. Dituntun dengan orang-orang yang tepat, gitu, jalan, enak, sejuk, akhirnya tumbuh. Nah, ini sangat jelas sekali di surah Al-Kahfi, bahkan harusnya kita baca setiap malam Jumat, maka harapan kami ke depan, setiap malam Jumat membaca Al-Kahfi, ini jadi pengingatan kepada kita untuk kemudian merendahkan. Bukan merendah-rendahkan dalam tampilan luar. Tapi Habib Umar bin Salim bin Hafiz mengatakan di sini. Ya, di hati. Ya. Allah itu la yanzuru biswarikum wa jasadikum. Allah enggak ngelihat bentukmu, Allah enggak ngelihat jasadmu. Ya. Walakin yanzuru biqulubikum. Allah melihat hatimu. Ya. Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas Kartini Bekasi, ya. Dalam kajian malam Selasanya itu rahmat itu turun di hati, maka hati ini yang diperbaiki. Nah, kita adalah orang yang paling tahu terkait hati kita ini isinya apa. Kita yang ngerti kita ini sombong atau enggak. Kita yang ngerti kita ini butuh Allah atau enggak. Maka Masya Allah la quwata illa billah. Bukan hanya di mulut, dia harus integrate dengan hati. Tasdikun biqalbi iqraru bil lisan. Ketika kita ngomong semua atas kehendak Allah, la quwata illa billah, hati kita juga menyadari itu. Pikiran kita juga menyadari gitu, bahwa bukan diri kita yang hebat, bukan diri kita yang founder yang hebat, bukan diri kita yang CEO yang hebat, bukan diri kita yang penemu atau misalnya menemukan bisnis model ini itu segala macam. Ilham Allah yang kasih taufik, Allah yang kasih taufik. Ya. Berkali-kali Allah yang kasih taufik dan kita cuma ngejalanin. Jadi sekarang yang lagi maju hebat, jangan sampai mengatakan aku lebih hebat daripada kamu, nanti ujungnya jatuh. Jangan lupa masuk bisnis, masuk kantor. Masya Allah la quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.